Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah dimulai di desa kecil di Yaman, tempat Uwais tinggal bersama ibunya yang lumpuh dan sudah tua. Dia dikenal sebagai pemuda miskin, tetapi memiliki hati yang lembut dan ketakwaan yang luar biasa. Kehidupan Uwais penuh ujian. Dia bekerja keras sebagai penggembala, hanya untuk memberi makan ibunya. Dia mendengar tentang dakwah Rasulullah dari para musafir yang datang ke Yaman. Keinginan besar tumbuh dalam hatinya. Dia ingin bertemu Rasulullah, tetapi ibunya sangat membutuhkan perawatannya. Dengan kisah rahasia Uwais Al-Qarni, mengapa Rasulullah memuji pemuda ini? Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Matahari hampir tenggelam di ufuk barat, meninggalkan semburat jingga di langit Yaman. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais. Tubuhnya tegap, wajahnya teduh, dan matanya menyiratkan keteguhan hati. Tidak banyak orang mengenalnya. Hanya beberapa penduduk desa yang melihatnya setiap hari menggembala domba di lereng bukit. Namun, ada satu hal yang membuat Uwais berbeda dari pemuda lain. Dia hidup hanya berdua dengan ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Ayahnya telah lama tiada, meninggalkan mereka dalam kehidupan serba kekurangan. Setiap pagi, sebelum berangkat menggembala, Uwais lebih dulu memandikan ibunya, menyuapinya dengan lembut, dan memastikan ibunya dalam keadaan nyaman sebelum dia pergi. Suatu hari, ketika Uwais kembali dari menggembala, ibunya memandangnya dengan sorot mata penuh harap. "Uwais, ibu mendengar kabar tentang seorang utusan Allah di Madinah. Engkau selalu berbicara tentangnya. Apakah engkau ingin bertemu dengannya?" Uwais terdiam sejenak. Hatinya bergetar. "Benar, Ibu. Aku sangat ingin bertemu beliau, mendengar langsung ajarannya, dan melihat wajahnya yang penuh cahaya." Sang ibu tersenyum, lalu menghela napas panjang. "Jika begitu, pergilah, Nak. Tapi ingat, jangan tinggalkan ibumu terlalu lama." Mata Uwais berkaca-kaca. Ini adalah kesempatan yang selama ini ia harapkan. Namun di sisi lain, bagaimana mungkin ia meninggalkan ibunya sendirian? Ia tahu, ibunya sangat bergantung padanya, dan dia tidak akan tega pergi tanpa memastikan ibunya dalam keadaan baik. Malam itu, Uwais duduk termenung di depan rumahnya. Angin malam berembus pelan, membawa kegelisahan yang semakin menyesakkan dadanya. Haruskah ia berangkat ke Madinah dan menemui Rasulullah? Ataukah ia tetap tinggal bersama ibunya, merawatnya dengan penuh kasih? Di langit, bulan bersinar terang, seakan menjadi saksi dari kegundahan seorang pemuda yang tidak dikenal manusia di bumi, tetapi begitu dikenal di langit. Fajar menyingsing, membelah kegelapan malam dengan cahaya keemasan. Uwais bangkit dari tempat tidurnya. Matanya masih menyimpan kegundahan. Keinginannya untuk bertemu Rasulullah begitu besar, tetapi hatinya lebih berat pada ibunya. Di dalam rumah kecil itu, sang ibu duduk bersandar di sudut ruangan. Wajahnya dipenuhi garis-garis usia, namun sorot matanya tetap lembut. Ketika Uwais datang menghampiri, ibunya menggenggam tangannya erat. "Nak, ada satu hal yang ibu inginkan sebelum ajal menjemput," ucapnya pelan. Uwais menatap ibunya dengan penuh perhatian. "Apa itu, Ibu?" "Ibu ingin menunaikan ibadah haji. Seumur hidup ibu belum pernah melihat Ka'bah, tempat yang selalu ibu doakan dalam sholat." Jantung Uwais berdegup kencang. Haji, itu perjalanan jauh dan berat. Mereka bahkan tidak memiliki kendaraan, tidak pula banyak bekal. Namun, di matanya, harapan ibunya begitu besar. Tanpa ragu, Uwais bertekad akan mengantarkan ibunya ke Tanah Suci, meskipun harus melewati perjalanan yang tak mudah. Dia mulai bekerja lebih keras, menggembala dari pagi hingga malam, mengumpulkan sedikit demi sedikit uang untuk perjalanan mereka. Bertahun-tahun berlalu. Ketika akhirnya bekal mereka cukup, Uwais membuat keputusan yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Karena tidak mampu membeli unta, ia akan menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Dalam perjalanan panjang itu,
Uwais melewati padang pasir yang membakar kulit, menapaki jalan berbatu yang melukai kakinya, menahan lapar dan haus hanya demi satu tujuan, memenuhi keinginan ibunya. Setiap langkah yang ia ambil bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga bukti dari cinta dan baktinya. Saat mereka tiba di tanah suci, air mata ibunya mengalir. Ia memandang Ka'bah dengan penuh haru, sementara Uwais berdiri di sampingnya, menahan rasa lelah yang luar biasa. Setelah menyelesaikan ibadah haji, Uwais melihat ke arah Madinah. Hatinya kembali bergetar. Rasulullah ada di sana. Inilah kesempatan yang selama ini ia nantikan. Namun, sebelum sempat mengutarakan keinginannya, sang ibu menggenggam tangannya. "Nak, ibu rindu rumah. Mari kita pulang." Uwais terdiam. Jika ia pergi ke Madinah sekarang, ibunya akan menunggu sendirian dalam perjalanan pulang. Hatinya berperang. Ini adalah ujian yang berat. Namun, ia tahu, baktinya kepada ibunya adalah segalanya. Akhirnya, ia memilih menunda keinginannya dan menemani ibunya kembali ke Yaman. Tanpa Uwais sadari, di saat yang bersamaan, di Madinah, Rasulullah tersenyum kepada para sahabat dan berkata, "Akan datang seorang dari Yaman, namanya Uwais. Ia berbakti kepada ibunya, dan doanya mustajab di sisi Allah." Namun Uwais tidak tahu. Ia hanya berjalan pulang dengan langkah tenang, tidak menyadari bahwa namanya telah disebut di langit sebelum dikenal di bumi. Matahari mulai condong ke barat saat Uwais dan ibunya tiba kembali di Yaman. Tubuhnya terasa letih, namun hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia telah memenuhi keinginan ibunya untuk berhaji. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa. Uwais kembali menggembala domba, hidup dalam kesederhanaan tanpa sedikit pun mengetahui bahwa namanya telah disebut oleh Rasulullah di Madinah. Sementara itu, di Madinah, Rasulullah duduk bersama para sahabat. Pandangannya menerawang jauh, seakan melihat seseorang yang tak berada di hadapan mereka. Di Yaman, ada seorang pemuda bernama Uwais. Ia sangat berbakti kepada ibunya. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah doa darinya. Doanya tidak tertolak oleh Allah. Para sahabat saling berpandangan. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menyimpan nama itu dalam hati mereka. Siapakah pemuda yang begitu mulia hingga Rasulullah sendiri memintakan doa darinya? Hari-hari berlalu, hingga akhirnya tiba saatnya Rasulullah wafat. Kesedihan meliputi Madinah. Namun para sahabat masih mengingat wasiat beliau tentang seorang pemuda dari Yaman yang belum mereka temui. Beberapa waktu setelah itu, ketika musim haji tiba, Umar dan Ali berada di antara lautan manusia yang datang dari berbagai penjuru. Mereka menunggu rombongan dari Yaman, mengamati satu persatu wajah para peziarah. Hingga akhirnya, mereka melihat seorang pemuda berpakaian sederhana, wajahnya bersih, tetapi tak seorang pun memperhatikannya. Ia bukan seorang pembesar, bukan pula seorang alim yang dikenal orang banyak. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang menarik perhatian Umar dan Ali. Mereka mendekatinya dan bertanya, "Siapa namamu, wahai pemuda?" Pemuda itu mengangkat kepalanya. Matanya tenang. "Aku Uwais, dari Yaman." Hati Umar dan Ali bergetar. Inilah orang yang Rasulullah sebutkan. Umar menatapnya dalam-dalam. "Benarkah engkau memiliki seorang ibu yang telah tua dan engkau selalu merawatnya?" Uwais terdiam sesaat, lalu mengangguk. "Benar, aku hidup berdua dengannya." Keduanya semakin yakin. Umar berkata dengan suara lirih, "Kami adalah sahabat Rasulullah. Beliau pernah menyebut namamu, mengatakan bahwa doamu mustajab. Maka, mohonkanlah ampunan bagi kami." Mata Uwais melebar. Ia terguncang. Bagaimana mungkin dua sahabat Rasulullah, orang-orang yang begitu mulia, meminta doa darinya? Ia hanyalah seorang pemuda biasa, tidak memiliki apapun, tidak dikenal siapapun. Tangannya gemetar, hatinya dipenuhi kerendahan diri. Namun, ia tahu bahwa ini bukan perintah dari manusia, melainkan dari Rasulullah sendiri. Dengan penuh ketulusan, ia menundukkan kepala dan berdoa untuk mereka. Tak seorang pun menyadari bahwa di antara jutaan manusia di Mekah saat itu, ada seorang pemuda yang tidak dikenal di bumi,
tetapi namanya telah disebut di langit. Angin malam berembus lembut di padang pasir. Uwais duduk di depan rumah kecilnya di Yaman, menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit. Sejak pertemuannya dengan Umar dan Ali, hatinya terus bergetar. Ia tidak pernah menyangka bahwa namanya telah disebut oleh Rasulullah. Namun, semakin tinggi kedudukan seseorang di sisi Allah, semakin besar pula ujiannya. Dan Uwais, tanpa ia sadari, tengah diuji dengan sesuatu yang lebih berat daripada rasa lapar dan haus di padang pasir. Beberapa penduduk mulai memperhatikannya. Kabar tentang pemuda yang disebut oleh Rasulullah itu tersebar cepat. Orang-orang datang, ingin melihatnya, ingin mendengar kata-katanya. Bahkan ada yang berharap bisa mendapatkan keberkahan hanya dengan menyentuhnya. Dialah Uwais Al-Qarni. Terdengar bisik-bisik di antara penduduk. Namun, Uwais bukanlah seseorang yang menyukai perhatian. Baginya, ketenaran adalah beban. Ia mulai merasa gelisah setiap kali ada yang datang mencari dirinya. Satu malam, seorang pria mendatanginya dan berkata dengan penuh harap, "Uwais, doakan aku agar hidupku penuh berkah seperti yang dikatakan Rasulullah." Uwais menatapnya dengan mata sendu. Ia bukan seorang nabi, bukan pula seorang ulama besar. Ia hanyalah seorang pemuda yang mengabdi kepada ibunya. "Mengapa kau meminta doa dariku?" tanyanya lembut. "Karena Rasulullah bersabda bahwa doamu mustajab." Uwais terdiam. Dalam hatinya, ia hanya seorang hamba biasa. Ia takut jika orang-orang mulai mengagungkannya, hingga lupa bahwa semua doa hanya dikabulkan oleh Allah semata. Keesokan harinya, ia mengambil keputusan besar. Ia harus pergi. Ia ingin kembali pada kehidupannya yang sederhana, jauh dari pujian manusia. Tanpa banyak bicara, ia meninggalkan Yaman, meninggalkan rumah kecilnya, meninggalkan semua orang yang mengenalnya. Ia berjalan tanpa tujuan yang pasti, hanya ingin mencari tempat di mana ia bisa beribadah dalam ketenangan. Namun, di setiap perjalanan, kemanapun ia melangkah, nama Uwais telah lebih dahulu sampai. Orang-orang mengenalnya tanpa pernah melihat wajahnya. Ia mulai menyembunyikan jati dirinya. Jika ada yang bertanya siapa namanya, ia hanya menjawab, "Aku hanyalah seorang hamba Allah." Hingga akhirnya, ia tiba di Kufah, kota yang jauh dari tanah kelahirannya. Di sanalah ia berharap bisa menjalani hidup dalam keheningan, tanpa ada yang tahu siapa dirinya. Namun, takdir Allah telah menetapkan jalan yang berbeda untuknya. Kufah, sebuah kota yang ramai di wilayah Irak, menjadi tempat Uwais menjejakkan kaki setelah perjalanan panjangnya. Ia berharap dapat hidup tanpa dikenali, menjalani hari-hari seperti seorang fakir biasa. Ia bekerja sebagai buruh kasar. Terkadang ia memanggul beban di pasar, terkadang ia bekerja di ladang. Upahnya hanya cukup untuk makan dan menyedekahkan sisanya. Tidak ada yang tahu bahwa pemuda sederhana itu adalah orang yang namanya pernah disebut oleh Rasulullah. Namun, meskipun ia berusaha menyembunyikan dirinya, cahaya tidak bisa ditutupi oleh kegelapan. Di Kufah, banyak orang saleh dan para ulama yang diam-diam memperhatikan pemuda ini. Ia berbeda. Ia tidak banyak bicara, tidak tertarik dengan dunia, dan selalu menghindari pujian. Seorang pria tua pernah melihat Uwais sedang bekerja keras di pasar. Ia penasaran dengan ketulusan pemuda itu, lalu bertanya, "Siapa namamu, wahai pemuda?" Uwais tersenyum tipis. "Aku hanyalah seorang hamba Allah." Orang itu mengangguk, tetapi hatinya berkata lain. Pemuda ini bukan orang biasa. Hari demi hari berlalu. Setiap kali ada yang mencoba mendekati dan mengenalnya lebih jauh, Uwais selalu menjauh. Ia takut pada kemasyhuran, takut pada dunia yang akan mengikat hatinya, takut jika manusia lebih mengagungkannya dibanding Allah. Namun, kabar tentangnya terus menyebar. Beberapa orang mulai mengingat bahwa Rasulullah pernah menyebut seorang pemuda dari Yaman yang memiliki doa mustajab. Dan ciri-ciri yang disebutkan, semuanya mengarah pada Uwais. Sampai suatu hari, seorang alim dari Kufah berkata kepada para muridnya, "Di kota ini, ada seorang pemuda yang namanya lebih dikenal di langit daripada di bumi. Carilah dia, dan mintalah doa darinya." Para muridnya mulai mencari.
Mereka mengamati setiap orang yang sederhana, yang bekerja tanpa pamrih, yang selalu merendahkan dirinya. Dan akhirnya, mereka menemukannya. Saat itu, Uwais tengah duduk di tepi sungai, membasuh tangan dan kakinya setelah seharian bekerja. Seseorang mendekatinya dan bertanya, "Wahai saudaraku, apakah engkau Uwais Al-Qarni?" Hati Uwais bergetar. Ia tidak menyangka bahwa namanya kembali ditemukan. Ia menundukkan kepalanya, menghela napas dalam-dalam. "Siapakah aku hingga kau mencariku?" Suaranya bergetar. Orang itu tersenyum penuh hormat. "Kami hanya ingin meminta doa darimu, seperti yang Rasulullah wasiatkan kepada para sahabatnya." Uwais menggigit bibirnya. Ia menatap langit yang mulai gelap, seakan mencari perlindungan dari pandangan manusia. Setelah diam beberapa saat, ia berkata pelan, "Wahai saudaraku, doakanlah dirimu sendiri, karena sesungguhnya, seorang hamba yang tidak dikenal di bumi, tetapi dikenal di langit, tidak ingin dikenali oleh manusia." Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, Uwais beranjak pergi, meninggalkan orang-orang yang terus bertanya-tanya tentang rahasia yang tersembunyi dalam dirinya. Namun, ia tahu, semakin ia menjauh dari manusia, semakin Allah mendekatkannya kepadanya. Malam itu, Uwais berdiri di tepi sungai, menatap pantulan bulan di permukaan air yang tenang. Angin sepau-sepau menerpa wajahnya, membawa kesunyian yang menyejukkan hati. Ia mengangkat tangannya perlahan, lalu berbisik lirih, "Wahai Allah, hamba tak ingin dikenal oleh manusia. Hamba hanya ingin Engkau yang mengenal hamba." Namun, meskipun ia berusaha menghindari dunia, dunia tetap mengejarnya. Orang-orang mulai membicarakan keutamaannya, meski ia sendiri tidak pernah menceritakannya. Namanya tersebar di antara para ahli ibadah di Kufah, dan beberapa dari mereka mulai mencari keberadaannya. Suatu hari, seorang pemuda miskin yang tengah berduka mendengar tentang Uwais. Ibunya sedang sakit parah, dan semua tabib sudah angkat tangan. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali keajaiban dari Allah. Dengan hati penuh harapan, ia berjalan menyusuri kota, bertanya kepada setiap orang, "Di mana aku bisa menemukan Uwais Al-Qarni?" Beberapa orang mengarahkan tangannya ke sebuah pasar kecil, tempat Uwais biasa bekerja sebagai buruh harian. Namun, ketika ia tiba di sana, Uwais telah pergi. Pemuda itu tidak menyerah. Ia terus mencari hingga akhirnya menemukan Uwais di sebuah sudut masjid, sedang bersujud dalam keheningan yang dalam. Dengan hati-hati, ia menunggu hingga Uwais selesai sholat. Lalu, dengan suara bergetar, ia berkata, "Wahai saudaraku, ibuku sedang sakit keras. Aku telah melakukan segalanya, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kumohon, doakanlah ia." Uwais menatap pemuda itu dengan mata penuh kasih. Ia tahu, doanya sering dikabulkan oleh Allah, tetapi ia tidak ingin menjadi seseorang yang dianggap memiliki kekuatan khusus. Ia menghela napas panjang, lalu berkata lembut, "Mintalah kepada Allah dengan hatimu yang paling dalam, sebab bukan aku yang bisa menyembuhkan, hanya Dia yang bisa." Namun, pemuda itu bersikeras, "Tapi Rasulullah pernah berkata bahwa doamu mustajab." Uwais terdiam. Ia tahu bahwa ini bukan tentang dirinya, melainkan tentang kehendak Allah. Akhirnya, ia mengangkat tangannya, berdoa dengan suara pelan yang hanya didengar oleh angin malam. Setelah beberapa saat, ia menatap pemuda itu dan berkata, "Pulanglah, jika Allah menghendaki, ibumu akan sembuh." Pemuda itu pun pulang dengan hati penuh harapan. Dan benar saja, saat ia tiba di rumah, ia mendapati ibunya telah bangkit dari pembaringannya. Wajahnya berseri, seolah tidak pernah sakit sebelumnya. Air mata pemuda itu mengalir. Ia tahu, doa seorang hamba yang ikhlas telah menembus langit. Namun, ketika ia kembali ke masjid untuk berterima kasih kepada Uwais, pemuda dari Yaman itu telah pergi, menghilang seperti angin. Karena bagi Uwais, ia bukan siapa-siapa. Ia hanyalah seorang hamba yang ingin tetap tersembunyi di hadapan manusia, tetapi selalu terlihat di sisi Allah. Hari demi hari berlalu, dan Uwais semakin menghindari perhatian manusia. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain,
menghindari sanjungan, mencari ketenangan hanya di hadapan Allah. Namun, tanpa ia sadari, usianya mulai menua. Rambutnya telah memutih, tubuhnya semakin ringkih, tetapi semangat ibadahnya tidak pernah surut. Suatu hari, di sebuah tempat sunyi, ia merenung di bawah langit senja. Ia menatap cakrawala yang kemerahan. Hatinya dipenuhi kerinduan. "Ya Allah," bisiknya, "apakah waktu hamba sudah dekat?" Ia merasa bahwa perjalanan dunianya akan segera berakhir. Di sebuah kota kecil, ia bertemu dengan sekelompok orang yang mengenalnya. Mereka adalah orang-orang yang dulu pernah mendengar namanya dari sahabat Rasulullah. "Wahai Uwais," kata salah seorang dari mereka, "apakah benar engkau yang Rasulullah puji?" Uwais menunduk, lalu tersenyum tipis. "Rasulullah tidak memuji diriku. Beliau hanya mengingatkan manusia untuk mencari hamba-hamba Allah yang tidak dikenal di dunia, tetapi terkenal di langit." Mereka meminta doa darinya, tetapi Uwais hanya berkata, "Doakan aku agar Allah mengampuni dosa-dosaku dan menerima amalanku yang sedikit ini." Beberapa hari setelah pertemuan itu, Uwais jatuh sakit. Tidak ada keluarga yang merawatnya. Tidak ada orang yang mengelilinginya dengan perhatian duniawi. Ia hanya sendirian dalam keheningan malam. Tetapi ia tidak merasa sendiri. Ia tahu bahwa langit sedang menunggunya. Di saat-saat terakhirnya, ia berbisik lirih, "Ya Allah, terimalah aku sebagai hamba-Mu yang hina ini." Dan dalam keheningan yang penuh cahaya, ruhnya terbang menuju langit, disambut oleh para malaikat yang telah mengenalnya sejak lama. Tidak ada makam megah, tidak ada pelayat yang datang berbondong-bondong, tetapi di langit, namanya disebut-sebut dengan penuh kemuliaan. Sebab, Uwais Al-Qarni bukanlah orang biasa. Ia adalah pemuda yang lebih terkenal di langit daripada di bumi. Kisah ini mengajarkan kita tentang ketulusan, bakti kepada orang tua, dan keikhlasan dalam beribadah. Uwais Al-Qarni bukanlah seorang raja, bukan pula seorang panglima perang, tetapi ia dicintai oleh langit karena hatinya yang penuh keikhlasan dan baktinya kepada ibunya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan Rabb-Mu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah," dan janganlah engkau membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra 23. Kisah ini adalah fiktif yang dibuat menyerupai kenyataan agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.